Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhi Ripai, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Maja, Kabupaten Lebak. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi konseptual modul 1.3 tentang PC Guru Penggerak. Untuk merumuskan, visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, A. Atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran dimaksudkan untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu kelompok atau komunitas lain yang nantinya akan kita jadikan sebagai pembelajaran pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Gali mimpi berisi narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang dilakukan. Atur eksekusi dapat membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini visi guru penggerak yang saya buat, yaitu terwujudnya peserta didik yang bertakwa, berkarakter, cerdas, dan berdaya juang. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu memperbaiki mindset dan meningkatkan minat siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Adapun tahapan baga yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki mindset siswa SMA Negeri 1 Maja tentang pentingnya kuliah? Yang kedua, apa yang harus dilakukan agar dapat meningkatkan minat siswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi? Adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang dilakukan, yang pertama adalah berkolaborasi dengan kepala sekolah dan jajaran Wakasek dan wali kelas untuk berdiskusi terkait pentingnya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Yang kedua, mencari informasi terkait jalur seleksi perguruan tinggi dan persyaratan yang dibutuhkan. Yang ketiga, mencari sumber referensi, testimoni atau motivasi tentang pentingnya kuliah melalui internet dan jejak alumni yang sudah berhasil. Yang keempat, mencari informasi terkait beasiswa selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Tahapan yang kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, siapakah yang sudah berpengalaman memberikan motivasi kepada siswa terkait pentingnya kuliah? Yang kedua, kegiatan apa saja yang dapat dilakukan untuk memperbaiki mindset dan meningkatkan minat siswa untuk kuliah? Yang ketiga, situasi apa yang dapat kita bangun agar siswa berminat kuliah dan memiliki mindset bahwa kuliah itu penting? Yang keempat, keterampilan apa yang sudah dimiliki dan dapat membantu dalam memperbaiki mindset dan meningkatkan minat siswa untuk kuliah? Adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang dilakukan adalah, yang pertama, melakukan wawancara atau survei pengalaman, memberi motivasi pada guru
atau bimbingan konseling, atau kepala sekolah, atau alumni, atau orang tua. Yang kedua, mencari contoh motivasi atau cerita pengalaman tentang pentingnya kuliah. Dan yang ketiga, mencari referensi kegiatan yang dapat memperbaiki mindset dan meningkatkan minat siswa untuk kuliah. Tahapan yang ketiga adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah satu, apa langkah yang harus dilakukan untuk memperbaiki mindset dan meningkatkan minat siswa untuk kuliah? Yang kedua, apa langkah terobosan yang dapat dilakukan untuk memberi penguatan tentang pentingnya kuliah kepada siswa? Yang ketiga, bagaimana cara menghimpun data perubahan mindset dan minat siswa tentang kuliah? Dan yang keempat, apa indikator keberhasilan dari kegiatan ini? Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan adalah yang pertama, menghimpun data siswa yang berminat kuliah dan tidak berminat kuliah beserta alasan melalui Google Form. Yang kedua, mengelompokkan siswa yang minat kuliah, minat sekolah, kedinasan, bekerja dan tidak minat kuliah. Yang ketiga, membuat jadwal agenda pembimbingan dan kegiatan klasikal beserta topik materi yang disampaikan. Yang keempat, membuat kelompok diskusi dan hotline tentang kuliah. Dan yang kelima adalah membuat daftar capaian mingguan, bulanan, dan tahunan. Tahapan yang keempat adalah gali mimpi. Pertanyaannya adalah kebiasaan baru apa yang dapat dibayangkan terjadi jika mindset dan minat siswa untuk kuliah meningkat. Yang kedua, bagaimana cara menumbuhkan semangat kuliah dalam diri siswa? Yang ketiga adalah apa saja kegiatan yang dapat dilakukan untuk memfasilitasi siswa yang berminat untuk kuliah. Daftar tindakan atau penyelidikan yang dilakukan adalah yang pertama, membuat daftar dan rencana kegiatan yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan semangat dan memfasilitasi siswa yang berminat kuliah seperti seminar motivasi, bimbingan belajar, konsultasi, program studi, dan tryout persiapan masuk perguruan tinggi. Yang kedua, melakukan diskusi terkait pendapat dan pengalaman perubahan dalam diri siswa serta harapan ke depan yang ingin mereka capai. Tahapan yang kelima adalah atur eksekusi. Pertanyaannya yang pertama, siapa saja yang akan dilibatkan dalam mewujudkan rencana ini dan bagaimana peranannya? Yang kedua, siapa yang bertanggung jawab memonitor setiap kegiatan pembimbingan klasikal untuk mewujudkan perubahan mindset dan peningkatan minat kuliah siswa? Yang ketiga, kapan kegiatan ini mulai dilaksanakan dan kapan berakhirnya kegiatan ini? Dan yang keempat, bagaimana pencatatan siswa yang diterima kuliah, sekolah kedinasan, dan bekerja? Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan adalah yang pertama adalah menyusun dan mengkomunikasikan tim kerja dan pembagian tugas dengan kepala sekolah. Yang kedua, membuat timeline dan jadwal kegiatan. Yang ketiga, membuat tracker study melalui Google Form sebagai data siswa yang kuliah, sekolah kedinasan, dan bekerja. Dan yang keempat adalah menjalin komunikasi dengan orang tua siswa terkait rencana kelanjutan studi melalui hotline ataupun tim kerja. Demikian rancangan tindakan perubahan yang saya buat berdasarkan tahapan Bagja. Semoga membawa ke arah yang lebih baik dengan tetap berpihak pada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.